Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita tanpa kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang ada di badan kita saja kita tidak akan bisa menghitungnya. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita dari luar badan kita sangat banyak sekali. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berusahalah untuk bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah semaksimal mungkin dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur yang sebaik mungkin itu Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya sebagaimana Dia janjikan, la in syakartum la azidannakum. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Sebelum saya memulai kajian inti pemberitahuan, ya saya ingin memberitahukan kepada para jamaah bahwa ini adalah tablik akbar pertama setelah ana menetap di Desa Bayi ini. Saya alhamdulillah Allah mudahkan untuk pindah stay ke Desa Bayi ini di tanggal 1 Muharram, hari Senin. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan ana di tempat ini membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi keberadaan kita di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menolong dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk istiqamah dalam kebaikan, untuk bisa meningkatkan terus kebaikan-kebaikan yang bisa kita usahakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam atau di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang akhirat. Mengingat akhirat sangat penting bagi kita. Mengingat kematian
mengingat kehidupan setelahnya, itu sangat besar manfaat dan berkahnya untuk kita. Dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, akhirnya kita semangat melakukan kebaikan. Karena kita yakin bahwa setelah kematian, di kehidupan akhirat nanti, tidak ada yang bermanfaat untuk kita kecuali apa para jamaah? Amal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Jadi harta tidak ada manfaatnya ketika itu. Yang ada manfaatnya amalan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang akan tergadaikan oleh amalannya. Kalau amalannya baik, maka keadaan dia akan menjadi baik. Bukan kalau hartanya banyak, keadaan dia menjadi baik di akhirat, enggak. Kalau amalannya baik, maka kehidupan dia di akhirat akan menjadi baik dan mulia. Sebaliknya, kalau amalannya buruk, sallallahu alaihi wal afiyah, maka kehidupan di akhirat juga akan buruk. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita mengingat kematian, kita akan takut melakukan kemaksiatan. Kita akan takut melakukan kemaksiatan karena kita ingat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak orang ketika di dunia selamat dari hukuman Allah. Allah tidak menghukumnya di dunia. Tapi di akhirat seseorang tidak akan bisa lari dari hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berat siksanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berat, maha dahsyat siksanya. Allah yang mengatakan demikian. Ketika kita ingat kehidupan setelah kematian, maka kita akan takut melakukan kemaksiatan. Ingat-ingat terus para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agar kita takut bermaksiat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang paman beliau, yaitu Abu Talib. Ingat terus hadis tentang paman beliau, Abu Talib. Abu Talib ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berkehendak beliau mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Allah harus azab Abu Talib ini di neraka selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat cintanya beliau kepada Abu Talib ini. Karena Abu Talib ini banyak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada Abu Talib. Syafaat itu akhirnya bermanfaat untuk Abu Talib. Manfaatnya apa? Menjadikan siksanya menjadi lebih ringan. Baik. Abu Talib menjadi penghuni neraka yang paling ringan siksanya.
Kenapa? Karena syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siksanya tersebut, beliau disiksa, ada dalam sebuah riwayat disebutkan siksanya adalah bara api yang diletakkan di ujung jari kakinya. Tapi bara api tersebut bisa mendidihkan otak yang ada di kepalanya. Di sebagian riwayat yang lain disebutkan siksanya berupa sandal dari api. Sandal tersebut dipakai oleh Abu Talib dan api tersebut bisa mendidihkan otak yang ada di kepala beliau. Beliau merasa, disebutkan dalam hadis, beliau merasa bahwa beliau adalah orang yang paling berat siksanya di neraka. Padahal beliau adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Kita bisa membayangkan bagaimana siksa di atas itu. Kalau yang paling ringan saja seperti ini, bagaimana yang di atasnya? Ketika kita mengingat hal yang seperti ini, maka kita akan semakin takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kemaksiatan itu berpotensi mendatangkan siksa kepada kita. Dan siksa kita itu tidak mungkin lebih ringan daripada siksanya Abu Talib kalau kita masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Karena orang yang paling ringan siksanya adalah beliau ini, Abu Talib. Kita kalau masuk neraka, apakah mungkin bisa lebih ringan dari Abu Talib? Tidak mungkin. Pasti lebih dari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita demikian. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengingat kematian dan hari akhir itu sangat besar manfaatnya untuk kita. Kita bisa semangat melakukan kebaikan-kebaikan karena ingat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan benar-benar semangat dalam meninggalkan kemaksiatan karena kita benar-benar ingat bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal di akhirat. Sebagaimana banyak orang nantinya menyesal ketika di akhirat. Disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran bagaimana penyesalan mereka di hari akhir nanti. Coba dicatat di surat Al-Furqan ayat 27. Ini penyesalan yang Allah ceritakan kepada kita sebelum terjadi. Dan ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah bocorkan berita itu. Sehingga kita bisa berusaha agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama atau dalam keadaan yang sama. Di surat Al-Furqan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Di hari itu orang yang zalim dia menggigit jari jemari kedua tangannya. Jari jemari kedua tangannya digigit karena penyesalan yang luar biasa. Orang ini mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengambil jalan bersama Nabi, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku ketika di dunia itu berjalan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bersama syariat beliau. Seandainya aku benar-benar menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penyesalan orang yang zalim nanti di akhirat. Di hari kiamat banyak orang yang seperti ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam keadaan yang sama nanti. Dari sekarang kita harus benar-benar semangat, benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Furqan juga
Ayat 28 sampai 29. Ini juga penyesalan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari orang-orang yang nantinya tidak beruntung di akhiratnya. Orang tersebut mengatakan, ya wailata. Orang yang zalim ini mengatakan, ya wailata. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya aku. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Kenapa demikian? Karena dia benar-benar menyesatkan aku. Dia benar-benar menjauhkan aku dari pengingat setelah pengingat itu datang kepadaku. Jadi di ayat ini, dari ayat 27, 28, 29, ada dua penyesalan yang disebutkan oleh orang ini. Yang pertama, dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berjalan bersama tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menyesal kenapa saya menjadikan si fulan ini sebagai teman dekat. Ini menunjukkan pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan pentingnya kita memilih teman yang saleh. Jangan sampai kita nanti menyesal. Di akhirat nanti, kalau teman kita di dunia ini buruk, kita akan menyesal. Ini. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman dekatku. Karena teman dekat itu sangat mempengaruhi agama seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Keadaan kita para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah akan sangat dipengaruhi oleh teman dekat kita. Kalau kita ingin tahu keadaan agama kita, lihat keadaan agama teman dekat kita. Jadi teman dekat itu bisa menjadi cermin agama kita. Kalau teman dekat kita orang-orang yang saleh, insya Allah itu mencerminkan kesalehan kita. Teman kita orang-orang yang berilmu, itu mencerminkan keilmuan kita. Rasulullah katakan demikian, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Teman dekat itu para jamaah bisa sangat membahayakan, bisa sangat membahagiakan. Iya, itulah teman dekat. Kalau dia buruk, sangat berbahaya bagi kita. Kalau dia baik, sangat besar manfaatnya untuk kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan Allah. Di antara yang disebutkan di situ, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Bertemunya karena kebaikan, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisahnya juga dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat naungan istimewa, teman dekat. Jangan sampai teman dekat kita itu menjadikan kita sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat nanti di hari kiamat
itu akan menjadi saling bermusuhan. Kecuali mereka yang bertakwa. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau teman dekatnya suka minum minuman, apakah dia tidak mengajak teman dekatnya untuk minum juga? Teman dekatnya ngerokok, teman dekatnya misalnya pacaran, apa dia enggak ngajak teman dekatnya untuk melakukan hal yang sama? Iya, seperti itu. Makanya nanti di hari kiamat, teman-teman dekat yang buruk seperti ini, mereka akan saling apa? Bermusuhan, saling menyalahkan. Kenapa dulu kamu ajak aku seperti ini? Kamu juga ngajak aku seperti ini kok. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Beda dengan teman yang baik. Orang-orang yang bertakwa, kalau kita jadikan sebagai teman dekat, maka mereka juga akan menarik kita kepada kebaikan. Ustadz, saya kalau hanya mencari teman yang baik saja, nanti saya temannya sedikit Ustadz. Masa lalu saya punya teman banyak sekali, mereka baik-baik sekali, walaupun agamanya kurang Ustadz. Nanti kalau saya ganti dengan teman yang baik, saya hanya dapatkan 1-2 orang teman saja. Jawabannya para jamaah, satu teman yang saleh lebih baik daripada 1 juta bahkan 1 miliar teman yang buruk. Satu teman yang baik sudah cukup bagi kita. Cukup. Daripada kita punya teman banyak yang buruk-buruk, kalau kita sedang sukses mereka dekat dengan kita, kalau kita sedang lemah-lemahnya mereka hilang semuanya. Apa gunanya teman yang seperti ini? Belum lagi nanti dia membahayakan agama kita. Apa gunanya? Tinggalkan karena Allah. Kalau kita meninggalkan teman yang buruk karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti kita dengan teman yang baik, yang lebih baik, jauh lebih baik dari dia. Dan jauh lebih bermanfaat bagi dia. Bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhir. Teman itu kalau baik para jemaah, kalau kita sedang susah dia menghibur kita. Teman itu kalau baik, kalau kita sedang dalam keadaan salah, dia mengingatkan kita, bukan menjerumuskan lebih dalam lagi. Teman yang baik, kalau kita butuh doa, dia benar-benar mendoakan kita. Teman yang baik kalau kita mati, dia semangat untuk menghormati jenazah kita, menyolati kita, memakamkan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang baik, belum nanti di akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada ayat lain juga. Yang menunjukkan penyesalan orang yang zalim ketika di dunia. Ketika nantinya mereka di akhirat. Penyesalan itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 27. Silahkan dirujuk ayat ini dan silahkan dibaca tafsirannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Seandainya engkau melihat di saat mereka dihadapkan di depan neraka. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika orang-orang itu dihadapkan di hadapan neraka di depan mereka. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya laitana nurad. Seandainya kita dikembalikan lagi ke dunia. Apa keinginan mereka? Dikembalikan ke dunia. Apa tujuannya? Mereka ingin apa di dunia? Kenapa ingin dikembalikan lagi ke dunia? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Dan kami tidak mendustakan lagi ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami menjadi golongannya kaum mukminin.
Jadi orang-orang ahli neraka itu nantinya akan mengatakan kata-kata ini. Ini bentuk penyesalan mereka. Sudah di depan neraka, baru menyesal yang seperti ini. Penyesalan yang sudah telat. Penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Apa gunanya? Orang tidak mungkin dikembalikan kepada kehidupan dunia ini, tidak mungkin. Hidup hanya sekali. Maka hiduplah yang berarti. Benar Bapak Ibu? Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Benar tidak? Benar tidak ini? Harus ditambahi. Hidup di dunia ini hanya sekali. Maka hiduplah yang berarti. Kalau hidup hanya sekali, tidak benar. Karena akhirat itu juga kita hidup. Di alam barzah itu kita hidup. Di akhirat nanti juga kita hidup. Di surga, kehidupan yang hakiki. Hidup di dunia ini hanya sekali. Orang tidak mungkin dikembalikan ke dunia lain. Maka hiduplah yang berarti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan kita pelajaran berharga. Bahwa apapun yang datang dari Allah dalam syariatnya, maka kita harusnya benar-benar menerimanya. Benar-benar menerapkannya. Jangan sampai kita dustakan. Jangan sampai kita suudzon, berburuk sangka atas syariat. Tidak, terima. Kita hamba Allah. Kalau kita tidak terima syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi adalah penyesalan di akhirat yang luar biasa. Dan penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Baik, yang berikutnya, kabar penyesalan yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Coba dibuka ayatnya di surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 67. Al-Ahzab ayat 64 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ustaz, apakah ini hanya khusus untuk orang kafir? Kita kan muslim Ustaz, berarti kita nggak masuk di ayat ini. Jawabannya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang seperti suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Saya tidak mengkafirkan di sini. Tapi maksudnya, ada bagian siksa bagi orang karena dia menyerupai tindakan orang-orang kafir. Sehingga seorang mukmin bisa saja disiksa di akhirat karena tindakan dia yang menyerupai tindakan orang kafir. Mungkin lamanya siksanya berbeda, mungkin tingkatan siksanya berbeda, tapi sama-sama disiksa seperti orang kafir karena dia melakukan perbuatannya orang kafir. Walaupun tidak setiap orang yang melakukan perbuatan orang kafir itu otomatis keluar dari Islam, tidak. Tapi ada siksa. Sama-sama disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan azab yang menyala-nyala untuk mereka. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Mereka akan selama-lamanya di neraka. Mereka tidak akan bisa mendapatkan pelindung maupun penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Di hari ketika wajah mereka
dibolak-balikkan di neraka. Di hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Seandainya kami mentaati Allah dan Rasulnya. Ini penyesalan. Penyesalan orang-orang di neraka nanti. Seandainya dahulu kami mentaati Allah dan Rasul. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita nanti menyesal dengan penyesalan ini setelah kita dipocorkan berita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah membocorkan berita ini untuk kita, bersiaplah. Bersiap-siaplah untuk kehidupan akhirat itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita nanti menyesal dengan penyesalan ini. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Di antara perkataan mereka ini juga penyesalan. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati sadatana, pemuka-pemuka agama kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, yang akhirnya mereka menyesatkan jalan kami. Yang akhirnya mereka menyesatkan jalan kami. Betapa banyak para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Kenapa? Karena mereka mengikuti pemimpin mereka. Karena mereka mengikuti pembesar mereka. Karena mereka mengikuti pemuka agama mereka. Ini sumber penyesalan banyak orang di akhirat nanti. Allah katakan di dalam Al-Quran seperti ini. Maka para jamaah sekalian rahimana rahmatullah, jangan sampai kita fanatik buta kepada person, kepada siapapun, walaupun dia seorang ulama, kecuali kepada Nabi SAW. Siapapun kalau kata-katanya menyelisih ayat Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW, tinggalkan. Ustadz, ini ulama besar. Lebih besar mana? Beliau ataukah Nabi SAW? Lebih besar mana? Beliau ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kata-kata beliau tidak menyelisih ayat-ayat dalam Al-Quran, tidak menyelisih hadis Nabi SAW, kita angkat di atas kepala kita. Kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Tapi kalau perkataan beliau ternyata menyelisih ayat dalam Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW, maka kita punya kewajiban untuk mengangkat ayat-ayat Allah di atas kepala kita. Kita punya kewajiban untuk mengangkat hadis Nabi SAW di atas kepala kita, walaupun konsekuensinya adalah meninggalkan perkataan orang yang kita muliakan. Ulama. Itulah kewajiban kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena kita mengikuti pemuka-pemuka baik dalam agama maupun dalam dunia. Jangan sampai seperti yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, kami dahulu mentaati pemuka-pemuka agama kami.
pemuka-pemuka dunia kami, sehingga akhirnya mereka menyesatkan jalan kami. Apa gunanya seperti itu? Terusan dari ayat ini, Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka siksaan yang berkali-kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Apa gunanya doa seperti ini ketika di akhirat nanti? Tetap saja orang seperti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjatuh ke dalam keadaan yang sama. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Penyesalan yang Allah ceritakan tentang orang-orang yang menzalimi dirinya ketika di dunia di Al-Quran, di surat Al-Fajr ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Antum semuanya hafal ayat ini. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Pada hari itu seseorang menjadi sadar. Akan tetapi apa gunanya kesadaran di hari itu? Ini kata Allah, wa anna lahu dzikra. Apa gunanya kesadaran waktu itu? Sudah telat, sudah terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, seandainya aku dahulu melakukan amalan-amalan untuk kehidupanku yang hakiki ini. Kehidupan yang selama-lamanya. Ini penyesalan. Penyesalan yang akan dikatakan oleh banyak orang di hari kiamat nanti. Seandainya aku dulu beramal kebaikan. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, umur kita tidak panjang. Umur kita hanya sebentar. 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati umur ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan menghitung mundur umurnya. Ya, silahkan hitung mundur. Sekarang umurnya berapa? Silahkan hitung mundur. Kalau 40 tahun berarti kurang 20 tahun lagi. Kalau umur 45 kurang 15 tahun lagi. Kalau umur 50 kurang 10 tahun lagi. Umur 55 kurang 5 tahun lagi. Umur 60 tinggal nunggu giliran. Kalau dikasih lebih alhamdulillah. Tidak dikasih harusnya sudah siap. Harusnya sudah siap. Jangan sampai nanti mengatakan yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sampai nanti mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saat itu aku lakukan sesuatu yang akhirnya menjadikan kehidupanku yang hakiki ini menjadi baik. Maka para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada kesempatan untuk beramal kebaikan di depan kita, jangan ditunda-tunda. Berusahalah untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini untuk kebaikan-kebaikan. Tidak lain manfaatnya untuk kita, para jamaah. Ketika kita bersedekah, jangan sampai kita punya mindset bahwa yang menerima sedekah kita itu yang mendapatkan manfaatnya. Enggak. Yang menerima manfaat pertama kali kita. Orang misalnya kita kasih orang lain sedekah. Sedekah itu digunakan untuk kebutuhan dunia dia atau untuk kebutuhan akhirat dia. Ya biasanya kebutuhan dunia dimakan habis. Tapi kita dari sedekah itu mendapatkan apa?
pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, di kehidupan yang selama-lamanya. Lebih besar manfaatnya mana? Sedekah itu lebih besar manfaatnya ke kita yang bersedekah, ataukah lebih besar manfaatnya ke fakir miskin? Lebih besar manfaatnya ke kita. Jadi bersyukurlah ketika masih ada orang fakir yang antum sedekahi. Kalau antum misalnya berinfak, berwakaf kepada lembaga pendidikan, atau masjid, atau yang lainnya yang digunakan untuk kebaikan, jangan sampai ada mindset di kepala antum bahwa lembaga itu banyak mendapatkan manfaat dari antum. Enggak. Antum yang banyak memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari lembaga itu. Karena yang antum dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Sedangkan lembaga tersebut dia mengemban amanah, berat. Dia memang mendapatkan kemudahan, tapi itu amanah yang harus dia tunaikan, berat. Kita harus punya mindset yang seperti ini agar semangat kita dalam melakukan amalan-amalan ibadah itu sangat besar. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Waktu tinggal setengah jam. Saya ingin menutup kajian ini dengan pembahasan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu bagaimana menyiapkan kehidupan akhirat dengan baik di sisa umur kita ini. Yang pertama yang harus kita lakukan para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya yang kita miliki kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa agar Allah memberkahi umur kita. Banyak berdoa agar Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Bantu aku untuk melakukan ketaatan kepadamu dengan baik. Doa seperti ini sangat penting bagi kita. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu amal-amal kebaikan. Kita minta kepada Allah amal-amal kebaikan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal kebaikan. Wa tarkal munkarat, ya Allah, aku memohon kepadamu bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, aku meminta kepadamu ya Allah rasa cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfira li wa tarhamani, dan semoga engkau mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku. Ini contoh doa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang pertama para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, agar kita bisa memanfaatkan sisa umur kita sebaik mungkin, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang kedua, niatkan semua kegiatan dengan niat yang baik, niat yang mulia. Semua kegiatan kita makan, harusnya nggak mendatangkan pahala kita makan ini, mubah.
Tapi niatkan makan itu agar bisa mensyukuri nikmatnya. Niatkan makan itu agar bisa melakukan ketaatan dengan kuat. Iya. Kasih niat-niat yang mulia agar makannya kita itu jadi pahala. Olahraga. Jangan lupa meniatkan olahraga untuk yang baik. Misalnya untuk menjaga kesehatan. Ya Allah, Engkau berikan aku kesehatan, aku harus menjaganya. Di antara usaha saya adalah dengan olahraga. Kelihatannya olahraga, tapi dapat apa? Pahala. Waktu kita menjadi sangat efektif dan efisien untuk mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur misalnya. Tidur, apalagi santri-santri ya. Kalau tidur, jangan ketika kajian. Jangan ketika kajian. Di luar kajian, ya, ketika istirahat dikasih waktu tidur. Niatnya apa? Agar nanti bisa kuat dalam melakukan ketaatan. Sholatnya nggak ngantuk, ya, sholat duhurnya nggak ngantuk misalnya. Ketika pelajaran nggak ngantuk, tidurnya jadi pahala. Bermain misalnya, bermain bisa jadi pahala. Dengan niat apa? Agar menyegarkan otak kita, ya, menyegarkan kepala kita sehingga tidak jenuh, sehingga semangat dalam belajar lagi. Intinya yang kedua, niatkan semua kegiatan kita untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kemuliaan. Agar kegiatan-kegiatan yang bukan ibadah pun mendatangkan pahala untuk kita. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian rahimanallah, kalau kita beramal, perhatikan keikhlasan dan sunnah Nabi SAW. Semakin kita ikhlas, semakin besar pahalanya. Bisa jadi ada dua orang yang sama-sama sholat 2 rakaat. Tapi perbedaan pahala antara keduanya bisa melebihi langit dan bumi jaraknya. Bisa melebihi langit dan bumi. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama dalam 5 menit misalnya. Perbedaan pahalanya bisa melebihi jarak antara langit dan bumi. Di antara faktor yang sangat mempengaruhi besarnya ibadah seseorang adalah keikhlasan dia. Di antara faktor yang sangat mempengaruhi ibadah seseorang adalah sunnah, sangat dekatnya dia dengan sunnah Nabi SAW. Semakin seseorang dekat dengan sunnah Nabi dalam menjalankan ibadah, ibadahnya benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW secara detail, maka dia semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ini. Dua hal ini, dua sisi ini yang merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari dua pintu ini. Kemudian yang keempat, ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan asal-asalan dalam beramal. Ini rugi ya kalau kita asal-asalan dalam beramal. Rugi di sini bukan rugi yang tercela. Maksudnya rugi, seharusnya kita bisa mendapatkan keuntungan 10 M, ternyata kita hanya dapat keuntungan 1 M. Ini yang saya anggap kerugian di sini. Kita sama-sama sholat para jamaah sekalian rahimanallah. Kalau kita asal-asalan, maka pahala kita sedikit. Kita sudah berkorban waktu, kita sudah berkorban tenaga di situ. Kenapa kita asal-asalan dalam beramal? Kenapa kita asal-asalan dalam sholat? Jangan. Kalau kita sholat, maka baguskan sholat kita. Kita wudu, baguskan wudu kita. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan atqanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai seorang hamba yang ketika dia beramal, dia benar-benar beramal dengan sebaik mungkin. Kalau kita menjadi pemimpin, maka jangan jadi pemimpin yang ecek-ecek. Jadilah yang berkualitas. Kita belajar adik-adik sekalian, jangan belajar asal-asalan. Belajar yang berkualitas, yang giat. Ya.
Kita mengikuti kajian seperti ini. Mengikuti yang baik. Dicatat, diingat-ingat, diamalkan. Kualitas dijaga. Karena ya kita akan rugi kalau kita beramal dengan amalan-amalan yang ecek-ecek, yang asal-asalan. Jangan sampai demikian. Umur kita sama. Ya, sama-sama pendek semuanya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Pendek semuanya. Tapi pahala kita bisa berbeda-beda karena kualitas amalan kita juga berbeda-beda. Kemudian yang kelima, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini yang menjadi penutup dari kajian ini. Fokuslah dengan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus dengan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan. Lakukan zikir ini untuk mengisi waktu luang kita. Ada contoh yang sangat luar biasa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau sangat semangat sekali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika beliau ditanya, beliau seorang mufti di Saudi Arabia. Ketika beliau bertanya, sembari mendengarkan pertanyaan, beliau berzikir dengan lisannya. Kita enggak mendengarkan pertanyaan kosong, tapi seringkali kita lupa dengan zikir, menggerakkan lisan ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah, mensucikannya, mengagungkannya. Banyak waktu yang akhirnya terbuang dengan sia-sia dari umur kita. Fokuslah untuk membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang sangat agung yang menjelaskan masalah ini. Suatu ketika ada seorang sahabat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ana melihat syariat Islam kok banyak sekali. Aku bingung melakukan yang mana ini. Kok banyak sekali syariat Islam ini?" Kemudian orang ini mengatakan, "Tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku bisa fokus untuk menjalankannya. Aku bisa melihat amalan itu terus. Aku bisa melakukan amalan itu terus. Fokus untuk melakukan amalan ini." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan jawaban, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla. Kalau begitu, selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berzikir ya sangat mudah ya. Kalau bisa kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa tambahan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bisa misalnya banyak bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau bisa ditambahi lagi banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling baik secara dzatnya adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama dilihat dari dzatnya adalah membaca apa adik-adik? Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahmatullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa benar-benar memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bisa memuliakan kita di kehidupan kekal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bisa disampaikan beberapa pertanyaan mungkin dari jamaah sekalian. Jamaah ikhwan bisa memberikan pertanyaan, menyiapkan pertanyaan dan insya Allah menggunakan mic yang ini. Sebelumnya ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana mau tanya bagaimana hukumnya kerja di retail, toko retail, toko kelontong yang di sana dia menjual rokok, bahkan mohon maaf juga jual daging babi dalam kemasan kaleng yang biasanya pembelinya adalah orang-orang non-muslim. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Menjual barang apa? Barang-barang yang salah satu produk yang dijual adalah rokok pertama, bahkan daging babi kemasan dalam kaleng. Dia bekerja di toko retail tersebut. Bagaimana hukumnya? Ya, ya para jemaah sekalian rahimanallah. Kalau memang tidak ada pilihan lain, ya misalnya dia tidak mau ada barang-barang tersebut di toko tersebut, maka ana melihat sebaiknya mencari pekerjaan lain, ya. Mungkin di toko yang lainnya, ya. Karena takutnya atau khawatirnya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan sampai kalian saling membantu dalam al-itsm, dalam dosa, wal udwan dan kezaliman. Jangan sampai kalian saling membantu dalam dosa dan kezaliman. Iya, kalau bisa misalnya cari pekerjaan lain yang lebih bersih, maka lakukan itu. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khair. Barangkali ada jamaah yang mau mengajukan pertanyaan. Ana buka, tunjuk jari silakan. Ya. Insya Allah sudah sangat paham. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan dan mudah-mudahan semua materi yang disampaikan sudah dipahami sehingga tidak akan ada lagi penyesalan di akhirat insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, masalah zikir di mulut itu kadang-kalanya tidak sama di hati Ustaz. Bagaimana zikir seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Zikir apa? Zikir di mulut tidak sama, kadang-kalanya itu mengelamun hatinya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Amalan yang Saya kok nggak dengar jelas di sini. Adik-adik dengar jelas? Enggak ya? Oh. Iya. Iya. Pertanyaannya tentang zikirnya di mulut tapi hatinya kosong. Bagaimana ketika zikirnya demikian? Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Zikir itu bertingkat-tingkat.
kebaikan dalam berzikir itu bisa berbeda-beda. Zikir yang paling sempurna adalah zikir yang mengumpulkan 3 sisi tadi. Jadi mulutnya berzikir, anggota badannya juga berzikir, hatinya khusyuk dengan zikir itu. Seperti misalnya orang yang salat. Orang yang salat itu zikir semuanya. Jadi badannya berzikir dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Lisannya juga berzikir, ada bacaan Al-Qur'an, ya, ada juga bacaan-bacaan yang lainnya. Hatinya kalau dia khusyuk, itu juga dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingat. Ini zikir yang paling sempurna. Namun bukan berarti kalau tidak sempurna berarti bukan zikir sama sekali. Misalnya ada orang dia menggerakkan lisannya untuk istighfar. Saking terbiasanya lisan untuk beristighfar, akhirnya hatinya tidak merasa. Apakah ini tidak jadi zikir? Jawabannya enggak. Itu jadi zikir. Zikir lisan itu kebaikan, walaupun tidak sesempurna ketika seseorang berzikir dengan hatinya juga. Jadi di samping dia berzikir dengan lisannya, hatinya juga merasakan itu, khusyuk dengan istighfar. Ya intinya kita sebagai manusia ya punya kekuatan untuk melakukan zikir ini dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada orang yang zikirnya sangat maksimal, ada yang tidak. Ada yang tidak zikir sama sekali. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak zikir sama sekali. Kalau kita tidak bisa khusyuk dalam berzikir, paling tidak kita melakukan kebaikan dengan anggota badan kita, paling tidak kita mengucapkan zikir itu dengan lisan kita. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, terkait zikir, posisi zikir apakah harus duduk atau misalkan kita dalam keadaan baring, zikir pagi misalkan masih di tempat tidur terus kita zikir pagi, begitu juga sore pas kita lagi baring-baring tidur, atau harus perbagi posisi duduk? Ya. Seperti apa Ustaz? Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, zikir tidak harus dalam keadaan duduk, sebagaimana tidak harus dalam keadaan berdiri. Zikir juga bisa dalam keadaan berbaring. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran di juz 4 di akhir-akhir surat Al-Imran, ya. Di halaman kedua sebelum akhir surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi di sini ada keadaan-keadaan zikir yang bermacam-macam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh ya zikir dalam keadaan berbaring, boleh. Zikir dalam keadaan terlentang tidak ada masalah. Zikir dalam keadaan duduk mungkin lebih baik. Zikir dalam keadaan berdiri ketika sholat juga sangat bagus. Jadi intinya berzikir tidak harus dalam keadaan berdiri, tidak harus dalam keadaan duduk. Zikir juga bisa dalam keadaan ya berbaring. Ya, wallahu taala. Mungkin satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, terkait dengan doa Ustaz kepada orang yang sudah meninggal. Pernah saya dengar hadis tentang doa yang sampai kepada
orang yang sudah meninggal, salah satu adalah doa dari anak yang soleh, Ustaz ya. Bagaimana dengan doa dari jika istri sudah meninggal, doa dari suaminya, atau suami yang sudah meninggal, doa dari istrinya, atau anak yang sudah meninggal, doa dari orang tuanya? Cukup itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya beberapa kali mendengar pertanyaan seperti ini. Sepertinya ada orang yang salah menyampaikan atau salah memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimana wa rahimakumullah, doa itu dari siapapun akan bermanfaat. Doa, saya ulangi, dari siapapun akan bermanfaat. Orang tua mendoakan anak, bermanfaat doanya. Anak mendoakan orang tua, bermanfaat doanya. Teman mendoakan temannya, bermanfaat. Antum, kalau sholat jenazah, apakah yang antum sholat jenazah itu orang tua antum tok? Atau semua orang yang meninggal dari kaum mukminin antum sholati? Terus yang dibaca ketika sholat jenazah apa? Intinya kan doa, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampun kepadanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Iya. Sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaqulun, mereka berdoa, mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan mereka. Apakah ini hanya untuk orang tua saja? Tidak. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, semua saudara seiman kami yang telah mendahului kami. Nabi Ibrahim doanya apa? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Dan ampuni dosa siapa? Kaum mukminin. Apakah kaum mukminin itu ayahnya Nabi Ibrahim? Tidak. Bahkan mungkin bukan anaknya juga. Walil mu'minin. Dan untuk semua kaum mukminin, yauma yaqumul hisab, di hari hisab ditegakkan. Jadi doa itu bermanfaat untuk semua yang kita doakan. Ustaz, terus hadis yang mengatakan awwaladin salihin yad'ulah. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3. Apabila seseorang meninggal, maka semua amalannya terputus, maksudnya terhenti, kecuali 3 amalan. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, yaitu apa? Wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain, ilmu yang dia sebarkan dan akhirnya diamalkan orang lain. Ini ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ustaz, ini anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Harus difahami di sini. Jangan salah faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menunjukkan bahwa doanya anak saleh saja yang bermanfaat untuk orang tuanya. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, konteksnya adalah amalan seorang hamba yang dia lakukan ketika masih hidup.
itu semuanya akan terhenti dengan kematiannya, kecuali 3 amalan ini. Sehingga 3 amalan ini adalah amalan yang ketika seorang hamba hidup dia melakukannya. Dia melakukannya. Dan ketika dia mati, 3 amalan ini masih terus mendatangkan pahala. Sedangkan amalan-amalan yang lain sudah terhenti. Dia misalnya sholat. Ketika masih hidup, dia bisa sholat. Ketika sudah meninggal, apakah dia bisa sholat? Bisa berdiri dia? Membaca Fatihah misalnya, sudah mati. Itu kalau terjadi, lari semua orang. Jadi dia terhenti dari sholatnya. Kemudian sedekah, dia terhenti. Dia mau bersedekah sudah nggak bisa. Kalau ada orang mati kemudian dia hidup memberi sedekah, orangnya lari. Dia nggak bisa sedekah lagi. Kemudian misalnya dia membaca Al-Quran, ketika mati terhenti, membaca Al-Qurannya terhenti. Beda dengan 3 amalan ini. Ketika dahulu dia misalnya wakaf, dia masih hidup, dia wakaf. Ketika dia mati, wakafnya masih dimanfaatkan. Apakah wakafnya terhenti? Apa jawabannya? Tidak terhenti. Wakafnya masih terus, seakan-akan dia masih hidup. Kalau misalnya ada orang ketika dia masih hidup, dia berdakwah, menyebarkan ilmunya, baik dengan tulisannya, ataupun dengan suaranya, ataupun dengan cara yang lain, kemudian akhirnya orang ini mati. Dakwahnya masih didengar oleh orang. Misalnya Ustadz Yazid ya, hafizahullah, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau meninggal baru-baru kemarin. Sampai sekarang masih banyak yang nonton videonya. Sampai sekarang masih banyak yang baca tulisannya. Itu amalan yang beliau lakukan ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sekarang sudah meninggal, amalan-amalan tersebut masih mendatangkan pahala untuk beliau. Begitu pula dengan yang ketiga. Ketika seseorang hidup, kemudian dia mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, akhirnya dia mati, meninggalkan anak saleh. Apakah amalan mendidik anak saleh, pahala dari amalan ini, apakah terhenti? Tidak. Karena anaknya menjadi saleh, akhirnya anaknya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tersebut terus mendatangkan pahala untuk orang tuanya. Itulah maksudnya. Awwaladin salihin yad'ulah. Dan biasanya anak yang saleh itu selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi itu amalan dia yang dulu dia lakukan ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal, amalan-amalan ini masih ada. Itulah kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan 3 amalan ini. Maksudnya dari 3 amalan ini adalah dulu dilakukan oleh dia ketika hidup. Kemudian ketika mati 3 amalan ini masih terus menerus mendatangkan pahala. Pahalanya mengalir terus, tidak terhenti dengan kematiannya. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa doa yang bermanfaat hanya doa dari anak. Tidak menunjukkan itu. Apalagi kalau kita lihat tadi banyak dalil yang menunjukkan bahwa doa dari orang lain pun itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Ya. Bahkan doa itu tidak hanya bermanfaat untuk orang meninggal saja, orang hidup juga dapat manfaat dari doa. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimanallah, karena waktu sudah masuk waktu zuhur, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.